La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Muhammadku, Yesusmu, Krisnamu, Buddhamu, Konfusiusmu, mereka semua guru-guruku yang mengajarku tentang keluasan dunia dan cinta. Yesusmu adalah juga Yesusku. Ia telah menebusku dari iman yang jumawa dan juga tinggi hati. La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu viral di tengah masyarakat kita video 3 orang remaja yang membacakan puisi di salah satu siaran televisi. Mereka membacakan puisi yang tidak biasa, yaitu memuji-muji Rasulullah SAW dan menyandingkannya dengan Yesus, Buddha, Krishna, dan tokoh-tokoh agama lain. Intinya puisi ini yang ditulis oleh Ulil Absar Abdallah, tokoh jaringan Islam liberal. Di dalam puisi ini mengajak kepada generasi muda untuk memakai pluralisme agama yang menganggap semua agama itu sama. Nah, tentu saja puisi ini sangat kontroversi dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat kita. Nah, setelah kita telusuri, kita lihat siapa yang di belakang anak-anak yang membaca puisi ini. Ternyata di belakangnya adalah orang-orang liberal yang kita kenal dengan nama JIL, Jaringan Islam Liberal, yang dipimpin oleh Ulil Absar Abdallah. Sejak tahun 2001 memang organisasi ini sering membuat keonaran di tengah masyarakat muslim dengan pemikiran yang nyeleneh yang menyimpang dari agama. Tahun 2005 Majelis Ulama Indonesia memvonis, menjatuhkan fatwa bahwa paham Islam liberal adalah paham yang menyimpang dari Islam. Nah, sekarang karena mereka sudah tidak laku lagi di pasaran, mereka berganti pakaian. Mereka bertransformasi ke bentuk yang baru, yang mereka sebut dengan nama Islam Nusantara. Ya, mereka mengatakan ada Islam Arab yang keras, bengis, dan sebagainya, yang kaku, yang suka mengkafir-kafirkan orang. Maka mereka buat Islam Nusantara sebagai tandingan Islam Arab, katanya. Yang mana Islam Nusantara ini sejuk, damai, indah, rahmatan lil alamin. Benarkah seperti itu? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Apakah artinya? Telah kafirlah, kata Allah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Jadi, siapa yang dimaksud oleh ayat ini? Orang-orang yang berpaham Trinitas, yang menganggap Tuhan itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, yang kita kenal dengan paham Trinitas, teologi Trinitas atau Tritunggal. Kata Allah, telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Ini Al-Maidah ayat 17. Jadi yang mengkafir-kafirkan non-muslim itu bukan kita nggak boleh mengkafirkan, tapi memang Allah sendiri yang mengatakan mereka kafir. Kalau kafir, bagaimana mungkin mereka akan masuk surga? Jadi inilah penyimpangan paham pluralisme agama, rancu, tidak jelas. Kemudian kita lihat surah Al-Maidah ayat 73. Allah masih berbicara tentang paham Trinitas, teologi Trinitas atau Tritunggal. Apa kata Allah? Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sungguh telah kafir. Allah mulai lagi dengan kata sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah salah satu dari 3 Tuhan. Jadi Allah mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari 3 Tuhan, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 73 ini, mereka telah kafir.
karena ucapannya itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min ilahin illa ilahu wahid." Dan tidak ada Tuhan di alam semesta ini kecuali Dialah Tuhan yang esa. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Al-Ikhlas itu dikatakan oleh Allah, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah bahwa Allah itu esa. Di akhir ayat ini Allah katakan, "Lam yalid wa lam yulad." Allah tidak beranak. Allah tidak punya putra. Wa lam yulad, dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun di alam semesta ini yang serupa dengan Allah. Jadi Al-Quran sendiri mematahkan paham pluralisme agama yang mengatakan semua agama itu sama akan masuk surga. Semua agama itu adalah membawa keselamatan. Ini adalah omong kosong yang dihembuskan oleh orang-orang liberal. Saya sedih melihat video tadi, 3 orang adik-adik remaja yang polos dirusak pemikirannya oleh orang-orang liberal yang sekarang berganti baju menjadi Islam Nusantara. Moga anak keturunan kita dijaga oleh Allah dari orang-orang seperti itu. Kemudian, apalagi penyimpangan dari orang liberal ini? Mereka biasa menafsirkan Al-Quran, mengartikan Al-Quran sesuai dengan selera mereka. Tidak ada rambu-rambu sama sekali. Mereka dalam berijtihad tidak mengikuti kaidah yang ditetapkan oleh ulama usul fikih. Tidak ada aturan sama sekali. Mereka bebas menafsirkan ayat-ayat Allah itu sesuai dengan selera mereka. Ini bahayanya orang liberal. Jadi kalau sekarang mereka bertransformasi menjadi Islam Nusantara, kita kenal dengan nama Jamaah Islam Nusantara, itu adalah orang liberal yang berganti baju. Berhati-hati kita dengan pemikiran seperti ini. Yang mereka mengatakan bahwa mereka adalah Islam yang toleran, seakan-akan orang di luar mereka tidak toleran, padahal Islam adalah agama yang sangat toleran. Anda silakan buka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, la ikraha fid din, kata Allah, tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam. Ini adalah ayat yang mengajarkan kepada kita untuk toleran atau bertoleransi dengan orang di luar Islam. Tapi toleransi yang diajarkan oleh Islam yang benar adalah toleransi yang tidak mencampur baurkan antara ajaran kita dengan ajaran mereka. Kita dalam hal akidah, dalam hal urusan agama, tetap harus menjaga kemurnian agama kita, jangan sampai tercampur dengan ajaran agama di luar Islam. Tapi orang-orang liberal membuat toleransi yang kebablasan. Boleh sholat di gereja, lalu boleh ke gereja menyanyikan qasidah diiringi oleh pemandu atau penyanyi lagu yang ada di gereja. Nauzubillah min dzalik. Ini toleransi yang tidak pernah diajarkan oleh Islam dan tentu saja menyimpang dari Islam yang lurus. Terakhir, orang-orang liberal berusaha selalu untuk memisahkan atau mengkerdilkan ajaran agama Islam ini. Mereka menganggap bahwa Islam itu hanya mengatur perkara ritual saja. Islam hanya mengatur sholat, puasa, zakat, haji. Tetapi mereka menolak Islam mengatur undang-undang, Islam yang mengatur pemerintahan, Islam yang mengatur sosial kemasyarakatan, dan mereka juga menolak Islam mengatur kesenian. Padahal di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah juga berbicara bahwa Islam itu tidak seperti yang disebutkan dalam paham liberal, bahwa Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, semuanya diatur oleh Islam. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, kehidupan pribadi, bermasyarakat, bernegara, semua diatur oleh Islam. Maka Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, udkhulu, masuklah fis silmi kafah, ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas. Jangan kita mengkerdilkan ajaran agama kita sendiri. Jadi saudaraku yang berbahagia, kita sedih dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang sedang kesulitan menghadapi ujian Allah berupa
virus corona atau COVID-19, tetapi kita lebih prihatin lagi. Di tengah musibah itu ada sekelompok orang liberal atau orang berpaham Islam Nusantara justru merusak remaja-remaja muslim dengan racun-racun pemikiran mereka. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita dan kita bisa mengetahui bahaya dari pemikiran Islam liberal atau Islam Nusantara. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله